Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Azhar, jumpa lagi dengan kita. Dari Masjid Agung Al-Azhar, membangun peradaban, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Al-Azhar, bincang kita pada hari ini adalah tentang SD Islam Al-Azhar membangun generasi beradab, cerdas, dan berdaya saing global. Telah hadir bersama kita narasumber kita, Bapak Dr. Andes Haji Enden Danuri MPD, selaku Kepala Kelompok Kerja SD Islam Al-Azhar seluruh Indonesia. Bagaimana kabarnya, Pak Enden? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Pak Ali juga selalu dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kesehatan itu tidak hanya milik saya dan Pak Endem, Insyaallah. tapi juga milik seluruh sahabat Al-Azhar di seluruh Indonesia. Baik Pak Endem, terkait dengan tema kita pada hari ini, ada beberapa hal yang ingin kita bincangkan dengan Pak Endem ya. Yang pertama, bahwa dakwah virtual Masjid Agung Al-Azhar mengusung tema dari Masjid Agung Al-Azhar membangun peradaban. Bagaimana Bapak menjelaskan konsep ini? Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Ali Mahsyar yang telah mengundang mewakili K3S di acara podcast hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi bahan informasi juga bagi masyarakat luas, khususnya masyarakat Al-Azhar, mengenai konsep bagaimana masjid menjadi pusat pembangunan peradaban. Ya. Saya kira kita harus kembali ke awal di mana sejarah masjid itu didirikan. Sebagaimana yang kita pahami bersama, pada perspektif sejarah, yaitu di awal Nabi Muhammad SAW membangun masyarakat, hal yang pertama dibangun adalah masjid. Masjid menjadi pusat atau sentral aktivitas kehidupan masyarakat. Pada saat itu Madinah bukanlah sebuah kota yang besar, tapi kota yang kecil. Dan Nabi membangun peradaban yang lebih luas itu adalah di Madinah ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Hal yang pertama, selain mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansor, beliau membangun masjid. Masjid menjadi pusat aktivitas dakwah, pendidikan, sosial, ekonomi, bahkan hal-hal yang berkaitan dengan politik, lebih detail strategi perang dibicarakan di masjid. Masjid pada saat sejarah awal Islam, yaitu di masa Nabi Muhammad sampai dengan para sahabat, itu menjadi pusat aktivitas kehidupan masyarakat. Sebagaimana kita pahami dari surat At-Taubah ayat 18, Allah berfirman, Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Ayat ini menggambarkan tentang bahwa sesungguhnya orang-orang yang beriman itu
kehidupannya pasti tidak akan jauh dari sekitar masjid. Dan barometer memakmurkan masjid itu adalah ukuran sejauh mana ketaatan masyarakat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka menurut saya masjid seperti halnya di zaman Rasulullah, masjid kita khususnya Al-Azhar itu juga bisa menjadi pusat aktivitas masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai ilahiyah yang bisa menjadi barometer tingkat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berdasarkan kepada sumber sejarah bagaimana masjid itu dibangun dan aktivitasnya, masjid kita di Al-Azhar sekarang ini saya kira juga sudah mewakili beberapa aktivitas yang bukan hanya menjadi tempat ibadah dalam pengertian ibadah mahdhah seperti sholat, tapi juga telah menjadi aktivitas dakwah, aktivitas pendidikan, aktivitas ekonomi, bahkan aktivitas sosial yang itu bisa dapat dikatakan rangkaian dari aktivitas-aktivitas tadi itu menjadi satu bangunan yang utuh yang disebut dengan bangunan peradaban. Baik, kalau gitu berarti dari aspek historis, kemudian aktivitas sekarang berlangsung di Masjid Agung Al-Azhar menunjukkan bahwa ada relevansi ya antara Masjid Agung Al-Azhar yang berkontribusi dalam rangka membangun peradaban. Dari penjelasan Bapak. Betul, ya. Dan saya kira sangat besar. Ya. Kita memahami bahwa Masjid Agung Al-Azhar itu menjadi magnet bagi masyarakat, bukan hanya masyarakat di sekitar Kebayoran Baru, seperti para tokoh kita menyampaikan ketika misalkan Buya Hamka masih aktif, ketika beliau masih hidup di Masjid Al-Azhar. Kemudian Masjid Al-Azhar kita menjadi sentral masyarakat dalam bidang pembinaan ruhaniyah. Baik. Sekarang kita menginjak ke yang kedua nih Pak Haji Nden ya. Bagaimana SC Islam Al-Azhar membangun pendidikan adab bagi murid-muridnya dengan berbasis masjid. Aktivitas apa yang dilakukan dalam hal menyiapkan pembangunan pembinaan adab tersebut yang berbasis masjid bagi murid-murid SD Islam Al-Azhar? Baik, saya kira saya akan memulai dari program yang pernah dicanangkan oleh Masjid Al-Azhar, dalam hal ini Majelis Fatwa Masjid Agung Al-Azhar yang telah membuat pedoman ibadah bagi warga Al-Azhar, yang kemudian pedoman itu diterjemahkan oleh Direktorat Dikdasmen YPI Al-Azhar dalam bentuk panduan implementasi adab. Nah, implementasi adab ini kemudian diterjemahkan dalam tingkat yang lebih operasional melalui sekolah-sekolah untuk bagaimana adab ini menjadi bukan hanya sebagai nilai-nilai dalam pengertian tersimpan di dalam pikiran, tapi bagaimana kemudian nilai-nilai ini menjadi teraktualisasi dalam kehidupan keseharian, khususnya di masyarakat sekolah. Langkah-langkah yang dilakukan misalnya sekolah itu menerjemahkan apa yang sudah menjadi panduan implementasi adab seperti yang telah dikeluarkan oleh Direktorat Dikdasmen. Langkah-langkahnya pertama adalah sekolah membentuk sebuah tim implementasi. Di tim itu kemudian menerjemahkan panduan itu dalam bentuk operasional prosedur atau standar prosedur operasional yang menjadi panduan bagaimana pelaksanaan implementasi adab baik bagi guru, karyawan, murid maupun orang tua murid yang hadir di lingkungan sekolah. Nah, gerakan ini kalau kemudian menjadi gerakan massal dan masif di setiap sekolah Al-Azhar, menurut saya akan menjadi gerakan yang sangat berpengaruh bagi perubahan masyarakat yang lebih baik, masyarakat madani yang didasarkan kepada basis nilai kemasjidan, gitu. Bisa diberi contoh ya, apa yang dilakukan dalam rangka membentuk adab murid-murid itu berbasis masjid itu sendiri? Selain yang tadi sudah Bapak jelaskan ya. Yang paling sederhana misalnya.
anak-anak diajarkan tentang sholat. Sholat dimulai dari berwudu. Nah, anak-anak ketika menuju tempat wudu dengan jumlah yang banyak tentu memerlukan pengorganisasian yang baik. Baik. Nah, pengorganisasian itu misalnya melalui bagaimana anak-anak dibiasakan dan diberikan pembiasaan untuk menuju tempat wudhu itu dengan antri, misalkan kan gitu. Kemudian berwudhu dengan menggunakan adab-adab berwudhu. Nah, begitu. Jadi adab berwudunya benar-benar diimplementasikan, kan gitu. Begitu sampai dengan aktivitas sholatnya. Baik. Terima kasih ya. Yang berikutnya, selain kita bicara tentang pembangunan adab berbasis masjid, kalau kita lihat dari simbol seragam anak-anak kita, itu kan ada simbol tentang kubah masjid dan menara masjid ya. Bagaimana sekolah SD Islam Al-Azhar ini membangun suatu pola agar murid-murid SD Islam Al-Azhar itu mencintai masjid atau hatinya tertambat kepada masjid. Teringat kepada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari, di mana Abu Hurairah menyampaikan bahwa ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari di mana tidak ada penaungan selain dari penaungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya di antaranya adalah seorang yang hatinya terpaut kepada masjid. Nah, saya kira untuk membangun generasi di mana hatinya terpaut kepada masjid, basis pembinaan anak-anak kita adalah harus berbasis nilai-nilai ruhiyah, nilai-nilai akidah yang lurus, akidah yang benar, sehingga dengan akidah yang lurus dan akidah yang benar itu secara automatically hati mereka terpaut kepada Allah dan dilambangkan dengan sebuah simbol yaitu berupa menara masjid. Saya kira seperti itu dalam bentuk implementatifnya kan gitu ya, dalam dalam diri anak. Artinya mungkin juga selain penjelasan tadi secara konseptual pada aplikasinya bahwa ada pembiasaan sholat berjamaah, di mana sholat itu tempatnya ada dilaksanakan di masjid ya. Betul. Sehingga dengan seperti itu keterkaitan hati mereka ke masjid sudah akan menjadi terbiasa. Mudah-mudahan kesananya akan menjadi hal yang... Saya kira bukan hanya sholat 5 waktu di masjid atau di sekolah itu melalui pembiasaan sholat di waktu jam sekolah. Ada kegiatan lain yang membuat anak terpaut kepada masjid itu adalah misalnya tabungan pembangunan masjid. Kita kan masjid yang sedang dibangun Alhamdulillah. 2 masjid itu saya kira kan supaya keterikatan mereka kepada masjid itu kuat kan, kita bisa telah dibuat program di mana anak-anak itu membuat tabungan untuk pembangunan masjid. Itu bentuk lain dari bagaimana kita misalkan mengikat menautkan hati anak-anak kepada masjid gitu. Jadi dengan melatih jiwa sosial terhadap pembangunan masjid, maka mudah-mudahan hati mereka juga akan tertambat ya ke masjid gitu ya. Karena akan tertanam, saya pernah menabung untuk ikut menyumbangkan tabungan saya ini ke dalam masjid. Itu di sana ada kontribusi saya kan gitu. Itu memautkan atau menautkan hatinya kepada masjid itu. Baik. Berikutnya begini. Kan jujur saja, kalau kita bicara tentang sekolah dasar Islam, kan tidak hanya Al-Azhar ya. Betul. Ada sekolah-sekolah sejenis di lain tempat seperti itu ya. Pertanyaan yang mendasar yang kita tanyakan adalah, apa sih yang membuat sekolah Islam Al-Azhar ini ya menjadi sekolah yang layak menjadi tujuan bagi orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya di jenjang sekolah dasar? Saya kira bukan hanya layak, tetapi menjadi sebuah... Atau mohon maaf, kalau itu dianggap kurang tepat, dijadikan pilihan. Itu apa yang kira-kira menjadi sesuatu yang kemudian orang tua menentukan pilihan ke sekolah dasar Islam Al-Azhar gitu. Walaupun ada sekolah-sekolah jenis tempat lain gitu ya. Saya kira posisi Al-Azhar yang di mana sistemnya itu cocok untuk masyarakat perkotaan, menengah perkotaan maksud saya, yang di mana mereka aktif bekerja. Kalau suami istri berarti suami dan istrinya bekerja,
sehingga waktu mereka untuk terlibat secara intens dalam pembinaan pendidikan anak-anak menjadi terkurangi, kan begitu. Nah, sistem yang dikembangkan oleh kita di Al-Azhar saya kira bisa menjawab kebutuhan tersebut, di mana sekolah kita mengembangkan sistem di mana anak-anak tidak hanya dididik tentang ilmu pengetahuan umum, tapi sudah termasuk di dalamnya ketika mereka sekolah di Al-Azhar, mereka mendapatkan pendidikan agama. Sehingga ada 3 aspek yang bisa didapatkan dari anak-anak itu. Pertama, ini yang dikembangkan oleh Al-Azhar, yaitu kuatul fikriyah, akalnya, pikirnya, kuatul jasadiyah, fisiknya, dan kuatul ruhiyah. Kuatul ruhiyah itu berarti ruhnya, di mana anak-anak mendapatkan ini dari pendidikan agama atau pembiasaan akhlak adab yang diberikan kepada anak-anak dalam proses mengikuti pembelajaran. Karena menurut saya prinsip anak-anak yang sekolah di Al-Azhar, ketika mulai mereka memasuki pintu gerbang sampai pulang, keseluruhannya adalah belajar. Kenapa keseluruhannya adalah belajar? Karena ketika dia datang, dia harus mulai mempraktekkan adab, bersalaman kepada gurunya, ada adabnya, ada tata caranya. Ketika bergaul dengan teman-teman yang dalam lingkungan permainan di kelas, mereka juga harus mempraktikkan adab bagaimana bergaul dengan teman sebaya, atau dengan kakak kelasnya bagaimana mempraktikkan misalkan bergaul dengan orang yang usianya lebih tua. Bergaul bagaimana mempraktikkan adab dengan gurunya. Ketika makan diajarkan juga adab makan di situ. Maka menurut saya ketika anak-anak dididik di Al-Azhar, maka mereka akan mendapatkan satu pengajaran atau pendidikan yang utuh, di mana mereka mendapatkan 100% pendidikan umum dan 100% pendidikan agama, yang ini saya kira tidak banyak juga didapatkan di sekolah-sekolah lain yang sejenis seperti Al-Azhar. Dan menurut saya Al-Azhar adalah sekolah yang telah mengawali ini sebelum sekolah-sekolah lain mengawali. Baik. Kalau terkait dengan ilmu pengetahuan sendiri, ilmu pengetahuan sendiri ya, bagaimana hal ini diajarkan di sekolah-sekolah Islam Al-Azhar? Selain tadi kita bicara tentang kekuatan imtaknya, pembiasaan ibadah, adab dan seterusnya. Bagaimana gambaran tentang proses yang terkait dengan ilmu pengetahuan itu sendiri? Program yang dikembangkan di Al-Azhar, khususnya dalam proses belajar mengajar, saya kira tidak stuck pada satu yang dianggap itu menjadi yang terbaik. Guru-guru sekolah terus mengembangkan strategi pembelajaran, metode pembelajaran yang cocok untuk bisa dibelajarkan kepada anak-anak sesuai dengan usia perkembangan belajarnya dan juga yang sesuai dengan karakter anaknya. Sehingga pembelajaran bisa akan lebih mudah diserap oleh anak-anak karena pembelajaran juga dilakukan dengan pendekatan yang menyenangkan atau joyful learning itu. Anak-anak dalam proses pembelajaran seperti yang sudah kita ketahui, mereka diajarkan dengan menggunakan 3 kurikulum saya kira yang kita kembangkan di sekolah, yaitu kurikulum nasional, karena kita tidak mungkin terlepas ruang waktu kita dari keindonesiaan, maka kita kemudian menggunakan kurikulum Al-Azhar, kurikulum nasional. Dan yang kedua adalah kurikulum lokal. Yang saya maksud dengan kurikulum lokal itu adalah kurikulum khas yang dikembangkan oleh Al-Azhar itu sendiri, khususnya pada bidang keagamaan. Al-Azhar saya kira itu sudah lama mengembangkan kurikulum di bidang keagamaan, bahkan bukan hanya sampai pada kurikulumnya tapi juga pada produk buku bahan ajar yang memang dinilai sesuai dengan nilai-nilai yang ingin dikembangkan di Al-Azhar. Oke. Kalau terkait dengan Pak Enden kan selaku Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah Dasar Islam Al-Azhar Indonesia ya. Kita berbicara sedikit tentang KDKSD ini. Dalam kaitannya dengan mengangkat prestasi murid-murid sekolah dasar Islam. Program apa yang atau kontribusi apa yang dilakukan oleh pengurus KDKSD?
Pertama saya ingin jelaskan dulu posisi K3SD ya. Ya. K3SD itu adalah perkumpulan yang sifatnya lebih kepada memfasilitasi komunikasi ya, Ya. komunikasi antara sekolah dan Direktorat Diktasmen Al-Azhar. Maka program-program yang dikembangkan atau yang dirumuskan oleh K3S dalam hal ini program-program yang bersinergi dan beririsan dengan program-program yang dikembangkan oleh Direktorat Diktasmen Al-Azhar. Misalnya, ketika Direktorat Dikdasmen mengembangkan kompetensi guru, nah, kita bekerja sama atau bersinergi dengan dalam hal ini kasih kurikulum dan pengembangan membackup pada sisi kelompok kerja gurunya, di mana anggota pengurus K3S menjadi koordinator dari masing-masing KKG, karena di SD itu tidak menggunakan mata pelajaran kecuali bahasa Inggris dan pelajaran agama Al-Quran. Maka basisnya adalah KKG guru kelas 1, guru kelas 2, seterusnya sampai dengan guru kelas 6, dan KKG olahraga, KKG agama, KKG bahasa Inggris, dan KKG yang lainnya. Kita aktif di situ mendampingi KKG ini karena di KKG itulah sesungguhnya kita bisa meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru. Selain kita bekerja sama misalnya dengan kasih kemuridan dan jamiah dalam program-program lomba-lomba yang kita lakukan bersama-sama, yang sebelumnya itu menjadi program K3SD, kemudian sekarang disinergikan menjadi program Dirat, dan saya kira dalam setiap program lomba-lomba yang dilakukan kita selalu bersinergi antara Dirat dalam ini kasih kemuridan jamiah dan juga K3SD. Begitu juga lomba di bidang akademik, misalnya kasih kurikulum dan pengembangan di OSA juga bekerja sama dengan K3SD, karena memang sebelumnya itu adalah program yang digagas oleh K3SD, karena sekarang sudah cakupannya lebih luas untuk efisiensi dan sebagainya, maka kemudian itu menjadi program yang dikembangkan oleh Dirat. Ya. Kalau saya perhatikan penjelasan tadi, titik tekannya pada kontribusi pengurus K3SD pada peningkatan profesionalisme guru ya. Betul. Bagaimana dengan upaya meningkatkan prestasi murid SD Islam Al-Azhar se-Indonesia ini? Kontribusi apa yang juga bisa diberikan oleh pengurus K3SD dalam hal ini? Untuk meningkatkan prestasi murid, Ya. sekali lagi kita juga bersinergi dengan Dirat Dikdasmen Al-Azhar pada pembinaan misalnya untuk olimpiade, baik itu olimpiade matematika maupun olimpiade ilmu pengetahuan alam atau sains kan gitu. Selain ada program-program yang kita kembangkan bersama untuk memotivasi dan merangsang tumbuhnya prestasi pada anak-anak, misalnya pada kegiatan non-akademik seperti kegiatan jambore di bidang kepramukaan. Kemudian di bidang olahraga kita ada program Al-Azhar Cup ya, yang kita lombakan di seluruh Indonesia pada bidang futsal dan basket. Dan juga ada pada bidang seni dan budaya yang sekarang programnya disebut dengan Velka, yang dulu disebut dengan Fastwood. Itu adalah program dalam kerangka meningkatkan prestasi murid. Dengan lomba-lomba itu saya kira murid dan sekolah termotivasi untuk bisa menjadi yang terbaik, dan dengan berlomba-lomba menjadi yang terbaik itu otomatis itu meningkatkan prestasi anak-anak. Ya. Tapi saya kira prestasi tidak selalu diukur dengan menjuarai pada suatu event atau kompetisi tertentu gitu ya. Kompetisi. Ya. Justru yang paling penting menurut saya, berprestasi itu adalah manakala ada perubahan pada perilaku anak dari perilaku tidak baik menjadi perilaku yang soleh, dan itu kemudian langsung dirasakan oleh orang tua murid, maka itu sesungguhnya adalah prestasi yang sangat luar biasa menurut saya. Karena dengan prestasi itu, maksud saya dengan akhlak yang baik
itu langsung aktual dirasakan oleh orang tua selaku stakeholder pendidikan kita. Baik. Saya pikir sudah cukup komprehensif ya yang dijelaskan itu. Sebagai orang tua murid di SD Islam Al-Azhar, tentunya mereka bagian dari stakeholder dan pasti ingin ikut berkontribusi dalam rangka memfasilitasi putra-putrinya sebagai murid SD Islam Al-Azhar agar mereka bisa belajar dengan baik, belajar dengan situasi lingkungannya kondusif. Berdasarkan hal yang selama ini terjadi di sekolah-sekolah SD Islam Al-Azhar, peran apa yang bisa mereka mainkan dalam rangka memberikan kontribusi kepada sekolahnya agar murid bisa terfasilitasi belajarnya, perkembangan bakat dan minatnya berkembang dengan baik, prestasinya juga demikian. Saya kira ada banyak yang bisa dikontribusikan ya dari orang tua murid untuk peningkatan pelayanan pendidikan di Al-Azhar. Yang selama ini saya kira itu terfasilitasi dengan jam'iyah. Artinya orang tua murid melalui jam'iyah berkontribusi kepada hampir semua kegiatan yang dikembangkan di sekolah. Baik itu mendukung pada sarana prasarana yang dibutuhkan maupun mendukung pada memberikan motivasi, dukungan moral pada program-program yang dikembangkan sekolah. Lebih spesifik lagi dukungan dana kadang-kadang gitu ya yang memang dibutuhkan karena keterbatasan karena memang keterbatasan sekolah untuk bisa membiayai itu. Dan selama ini saya kira peran orang tua sangat besar dan sangat strategis bagi peningkatan kualitas itu, dan saya kira ini sinergi yang sangat baik yang perlu terus dijaga dan dikembangkan karena memang mendidik itu bukan hanya tanggung jawab sekolah ya, tapi juga menjadi tanggung jawab orang tua dan masyarakat. Menurut saya begitu. Ya, baik. Satu lagi terkait dengan orang tua murid. Berdasarkan data yang ada, kalau nanti mudah-mudahan ada datanya ya. Bagaimana gambaran tingkat kepuasan orang tua murid ketika mereka putra-putrinya atau anaknya sudah menjalani pendidikan di Sekolah Dasar Islam Al-Azhar? Sejauh mana tingkat kepuasan mereka terhadap proses yang ada? Mudah-mudahan penjelasan ini juga kalau bisa ada dana ya kalau memungkinkan. Silakan Pak. Menurut saya indikator kepuasan orang tua terhadap pelayanan yang diberikan oleh sekolah kepada mereka adalah kalau kakaknya disekolahkan di Al-Azhar, lalu adiknya disekolahkan, bahkan keponakannya juga diminta untuk disekolahkan di Al-Azhar, itu indikator yang sangat penting yang menunjukkan bahwa orang tua puas dengan pelayanan yang diberikan oleh sekolah. Satu lagi yang penting menurut saya, tingkat kepuasan orang tua kepada pelayanan sekolah, nanti di akhir ketika kelas 6, apakah anaknya akan dimasukkan ke SMP Al-Azhar atau tidak? Kalau memang anaknya kemudian dimasukkan, dilanjutkan, artinya pendidikannya di Al-Azhar ke SMP Al-Azhar, itu menjadi indikator yang sangat penting bahwa orang tua sesungguhnya sangat puas dengan pelayanan yang diberikan oleh sekolah. Saya mungkin ingin menambahkan sedikit ya, bahwa ketika kemudian indikatornya sederhana tapi bisa menggambarkan tentang adanya tingkat kepuasan, tadi ya, adiknya, ponakannya, kakaknya dan seterusnya masuk ya, itu gambaran tingkat kepuasan terhadap pelayanan gitu ya. Selain nanti bahwa yang dari SD ke SMP juga akan tergambar dari persentase yang masuk ya, ke SMP besar gitu ya. Ada juga yang data yang pernah saya peroleh dari wawancara sebelumnya, bahwa tingkat kepuasan orang tua murid dalam situasi pandemi seperti ini pada tingkat pelayanan belajar itu di atas 95%. Itu menurut saya data yang cukup menarik. Jadi ada data penelitian yang dilakukan oleh Direktorat Pendidikan Dasar Menengah YP Al-Azhar bahwa dalam kondisi pandemi ini layanan proses pembelajaran jarak jauh sekolah-sekolah kita termasuk juga di dalamnya SD secara kumulatif di atas 95%. Nah, kalau ini kami melakukan penelitian secara ilmiah, kami melakukan survei menggunakan Google Form kayak gitu. Dan rata-rata tingkat kepuasan orang tua atas layanan pembelajaran selama masa pandemi ini itu di atas 90%. Menurut saya ini angka yang sangat tinggi. Bahkan orang tua memberi apresiasi kepada guru-guru dengan beban mengajar yang tentu
tidak lebih ringan dibandingkan dengan tatap muka, guru masih bisa melayani anak, guru masih bisa membimbing anak-anak dengan telaten. Ini menunjukkan bahwa orang tua hasil survei itu orang tua puas atas layanan yang kita berikan. Ini saya kira penting untuk dipertahankan meski kita berdoa mudah-mudahan Covid ini segera berakhir kan gitu. Tapi semangat dari melayani, semangat mendidikan memberikan pendidikan yang ikhlas, itu langsung dirasakan oleh orang tua, dan saya kira ini perlu dipertahankan. Mudah-mudahan tingkat kepuasan itu setelah nanti pandemik berakhir tetap tinggi kan gitu. Artinya apapun situasi dan kondisinya, kita semua sebagai keluarga besar Al-Azhar, wabil khusus para pendidik, harus tetap tampil pada pelayanan primanya. Betul. Ya, pelayanan primanya tentunya dengan hati yang ikhlas. Ya. Mudah-mudahan itu menjadi daya ikat yang kuat. Betul. Agar yang sudah menjadi keluarga besar SD akan berpindah menjadi keluarga besar SMP Islam Al-Azhar. Selanjutnya selanjutnya seterusnya gitu ya. Baik. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya, pertanyaan terakhir. Kita tahu bahwa SD Islam Al-Azhar di Indonesia hampir di seluruh Indonesia ya. SD Islam hampir di seluruh Indonesia keberadaannya berjumlah kurang lebih 68. Ini kan cukup banyak ya. Betul. Bagaimana dalam jumlah yang cukup banyak sekolah-sekolah dasar Islam Al-Azhar ini mutu yang ada tetap bisa terjamin? Bagaimana Bapak selaku Ketua K3SD bisa menyampaikan hal ini atau menjelaskan hal ini? Bahwa walaupun jumlah kita banyak, tapi standar mutunya tetap terjaga dengan baik gitu. Kami di K3SD ada program sharing kepala sekolah, minimalnya itu sebulan 1 kali. Untuk menggali problem-problem yang ada dan solusinya, juga hambatan-hambatan yang ada yang kemudian itu menjadi trigger bagi para kepala sekolah untuk terus meningkatkan inovasinya di bidang pembelajaran. Selain saya kira Direktorat Dikdasmen YP Al-Azhar melalui pengawas melakukan pengawasan secara internal mengenai mutu pengelolaan sekolah-sekolah dengan menggunakan 8 standar nasional pendidikan plus satu plusnya dari Al-Azhar standar keagamaannya. Jadi kita memiliki 9 standar, yang umumnya 8 standar, kita ada plusnya 9 standar. Selain di sekolah atau di lapangan kami juga memiliki pengawasan eksternal. Pengawasan eksternal itu adalah dari Dinas Pendidikan di kota masing-masing dan juga di pengawas keagamaan di Departemen Agama. Karena kita membangun komunikasi dan sinergi yang positif dengan pihak-pihak terkait, dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan dan juga Departemen Agama melalui pengawas agamanya. Sehingga menurut saya dengan 3 model pengawasan tadi itu, yaitu pengawasan internal dari Al-Azhar, dari Dinas dan dari Departemen Agama, ini bisa menjadi ukuran untuk bisa menjaga mutu kualitas Al-Azhar. Ada hal yang penting dari itu, yang terpenting adalah pengawasan internal kita sebagai kepala sekolah, kan gitu, untuk terus menjaga mutu layanan pendidikan kepada stakeholder pendidikan dengan terus memberikan pembinaan kepada guru-guru yang ada di sekolah, bukan hanya guru-guru, bahkan untuk menyamakan visi saya kira kepada karyawan, security dan pendukung-pendukung lain yang memang terlibat dalam pengelolaan pendidikan. Kita harus bersinergi dalam satu visi untuk tadi memberikan kualitas pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita, anak Muslim. Artinya kita nggak usah terlalu khawatir tentang penjaminan mutu, walaupun jumlah SD Islam Al-Azhar sudah cukup banyak di hampir di seluruh Indonesia ya. Betul. Ada proses-proses yang terjadi. Bagaimana seorang kepala sekolah bertanggung jawab atas mutu itu sendiri. Betul. Bagaimana ada pengawas internal Al-Azhar dan pengawas eksternal dari Dinas Pendidikan dan Agama ya. Betul. Selain tentunya ada forum K3SD. Sebuah wadah yang memang bertujuan untuk membangun silaturahim, berkomunikasi, berkoordinasi, sekaligus berbagi the best practice. Betul. Dalam rangka menginovasi pembelajaran dan menjaga mutu pembelajaran itu sendiri ya. Ada satu contoh Pak Ali yang ingin saya berikan bagaimana misalkan kita membangun mutu ya.
di pembelajaran virtual ini ternyata ada banyak kesempatan kita bisa melakukan komunikasi. Misalnya yang dilakukan oleh Al-Azhar Bekasi dan Al-Azhar Bandung, di mana murid-murid belajar melalui Zoom itu, artinya murid Bekasi bisa belajar bersama dengan murid cukup di menarik, Bandung. cukup menarik. Ya, cukup Begitu menarik. sebaliknya murid Ya, Al-Azhar di Bandung bisa belajar dengan murid-murid Al-Azhar di Bekasi. Karena kan tinggal kita share linknya saja, mereka bisa masuk ke ruang kelas kita masing-masing. Dan ini saya kira bisa kita kembangkan di sekolah antar Al-Azhar. Artinya kita bisa saling bertukar pelajar tanpa harus hadir, dan kemudian kita bisa mengukur sesungguhnya kualitas pembelajaran yang dilakukan sekolah A dengan sekolah B sudah seperti apa, gitu. Artinya dari situ juga bisa tergambar proses yang terjadi, Betul. mutu yang ada ya. Ya, karena pasti kalau mutunya sejajar tidak akan terjadi kesenjangan pada proses tersebut. Ya kira begitu. Baik, sahabat Al-Azhar, hari ini kita telah mendapatkan pencerahan ya dari Bapak Haji Enden Danuri selaku Ketua Kelompok Kerja Sekolah Dasar Islam Al-Azhar se-Indonesia. Mudah-mudahan dengan pencerahan yang tadi sudah diutarakan, sahabat Al-Azhar akan mendapatkan banyak hikmah, sehingga ini akan menggugah minat sahabat Al-Azhar yang memiliki putra-putri di jenjang pendidikan untuk sekolah ke sekolah dasar, untuk bergabung menjadi keluarga besar Sekolah Dasar Islam Al-Azhar seluruh Indonesia. Tentunya sesuai dengan kedekatan lokasi tinggal masing-masing. Ya, demikian yang bisa kita perbincangkan pada hari ini. Pak Jinden, terima kasih atas waktunya dan pencerahannya. Mudah-mudahan ini menjadi amal soleh Bapak ya, dalam proses ini gitu ya. Dari saya selaku moderator atau pembicara, mohon maaf kalau ada kekurangan di sana sini. Kita semua berproses dalam rangka memberikan informasi yang positif kepada para sahabat Al-Azhar di seluruh Indonesia. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Dari Masjid Agung Al-Azhar, membangun peradaban, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.